Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Di depan begitu banyak mata yang marah, Suke hanya tersenyum dengan tenang dan mengangkat bahu. Biar saya jelaskan, produk ini juga sangat diminati di fraksi surga yang meledak. Teman saya Wang Xichong menawarkan 800.000 batu roh berkualitas tinggi, tetapi saya tidak menjualnya kepadanya. Setelah itu, teman saya Hua Wukwe menawarkan 2 juta batu roh berkualitas tinggi untuk itu, tetapi saya juga tidak menjualnya kepadanya. Namun, masuk akal untuk menawar dia di sini. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Para penonton langsung merasa malu. Apakah kamu salah? Siapa yang berani mengatakan Anda salah? Tapi Anda tidak bisa melakukan itu. Jika nanti ada yang menawarkan harga lebih tinggi, Anda bisa saja menawarkan harga lebih tinggi. Anda pasti menggoda kami? Kita harus mendapatkan ini sebelum hal lain. Jika tidak, penawaran tidak akan ada habisnya. Tiba-tiba, elder dari keluarga Jiang berbicara dengan suara rendah. Teman mudaku, tidak apa-apa bagimu untuk menawar temanmu di fraksi surga yang meledak? Tapi kita tidak bisa terus menawar seperti ini. Bisakah Anda memberitahu kami berapa banyak anggota fraksi surga yang meledak yang sudah menawar untuk itu? Pertanyaan yang diajukan oleh penatua keluarga Jiang membingungkan orang-orang besar lainnya di daerah itu. Mereka harus memastikannya sekarang. Kalau tidak, mereka pasti akan menderita kerugian nanti. Lagi pula, mereka sudah ditipu oleh orang ini. Mereka memutuskan untuk menghindarinya kali ini. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Tolong jangan khawatir, hanya beberapa anggota fraksi surga yang meledak yang menawar untuk itu. Suke melambaikan tangannya dan tersenyum anggun. Hanya beberapa ribu orang. Apa? Beberapa ribu orang? Mata para penonton melebar. Hidung mereka hampir pecah karena marah. Beberapa ribu orang sudah menawar? Bagaimana Anda bisa mengatakan hanya sedikit? Lebih penting lagi, harga saat ini telah mencapai 2 juta. Dia baru saja menawar untuk anggota kedua dari fraksinya. Setelah dia menyatakan harga yang ditawarkan oleh beberapa ribu anggota, harganya akan sangat tinggi. Teman mudaku, kali ini kamu sudah keterlaluan, tetua keluarga Jiang berkata dengan marah. Namun, dia menahan amarahnya karena dia tidak berani marah. Dia takut Suke akan menjual barang itu ke Feng Wudao secara langsung jika dia kehilangan barangnya sekarang. Orang ini bahkan bisa menemukan tempat berlindung dari Feng Wudao, dan keluarga Jiang tidak bisa berbuat apa-apa. Suke dapat dengan nyaman bertindak tangguh dan tanpa rasa takut karena ada situasi yang seimbang di antara para penawar, yang saling berhati-hati dan khawatir hak penawaran mereka akan dicabut jika mereka memprovokasi Suke. Namun, apa yang tetua keluarga Jiang katakan adalah pertanyaan tulus dari semua orang. Jika mereka mengizinkan Suke untuk menawar ribuan temannya, penawaran itu benar-benar tidak ada habisnya. Selain itu, semua orang tahu bahwa beberapa ribu anggota yang disebutkan oleh Suke pasti salah. Harga juga telah dibuat olehnya sehingga dia bisa menggoda semua orang dan menaikkan harganya. Namun, tidak ada yang mau menunjukkan hal ini. Teman mudaku, Feng Wudao berkata dengan tenang, sebutkan saja harga tertinggi yang ditawarkan oleh anggota faksimu. Ini bisa menghemat banyak waktu. Suke tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya. Lupakan, mereka hanya membuat penawaran untuk bersenang-senang. Mungkin mereka tidak menginginkannya sekarang. Jadi, saya tidak akan menawar mereka lagi. Anda dapat melanjutkan sekarang. Mereka membuat penawaran untuk bersenang-senang. Mendengar itu, semua orang akan memuntahkan darah lagi. Namun, satu demi satu, mereka menghela nafas lega. Selama orang ini berhenti membuat masalah, mereka dapat melanjutkan penawaran mereka. Mereka terus menaikkan harga dengan gila-gilaan. Dengan batu roh yang melimpah di tangan, beberapa aliansi sekte besar dan keluarga terus menaikkan harganya. Ketika harganya mencapai 3 juta batu roh berkualitas tinggi, keluarga dan sekte yang tidak memiliki cukup batu roh menyerah dengan menghela nafas dan menggelengkan kepala. 3 juta batu roh berkualitas tinggi adalah sosok astronomi yang mengerikan, cukup untuk membentuk faksi yang kuat. Bahkan keluarga Jiang dan Gong tidak dapat dengan mudah mengeluarkan begitu banyak batu roh. Untungnya, mereka bekerja sama satu sama lain. 3 juta batu roh berkualitas tinggi masih terjangkau, dan mereka bahkan bisa terus menaikkan harganya. Selain itu, mereka sangat yakin bahwa selama mereka mendapatkan barang berharga itu, mereka pasti bisa mendapatkan pengembalian yang lebih berharga daripada jutaan batu roh berkualitas tinggi dalam beberapa bulan. Pada saat ini, Liu Jingning menatap Suke lagi. Sejak pertama kali bertemu Suke di negara air, dia merasa pemuda ini cukup istimewa. Namun, dia hanya merasa dia istimewa.
Dia tidak berpikir dia sangat mampu. Pada saat itu, Suke paling banyak adalah seorang penguasa yang bisa menyaingi putra suci untuknya di masa depan. Dia tidak pernah menyangka pria ini bisa datang ke benua timur setelah beberapa bulan dan membuat masalah di hari pertama di sini. Mungkin dia juga dipengaruhi oleh nasib buruk Jiang Hongyan. Namun, orang normal akan terbunuh, atau setidaknya terluka parah, setelah mengalami hal-hal yang dia temui hari ini. Tapi tidak ada yang terjadi padanya, pria yang duduk di sana dengan aman. Lebih tidak menyenangkan lagi, orang ini telah mengambil peran utama dalam konvensi pemotongan batu. Dia mengutak-atik tembakan besar dari semua keluarga besar dan sekte di benua timur seolah-olah mereka adalah mainan. Apapun yang dia lakukan menyebabkan keributan. Liu Jingning tahu dia benar-benar meremehkan Suke. Liu Jingning menatap Suke dengan tenang dan menyampaikan pesan kepadanya. Kek kecil, aku tersadar bahwa kamu benar-benar bisa hidup sesuai dengan Jiang Hongyan. Mata Suke langsung berbinar. Dia berkata dengan gembira, kamu benar-benar memiliki mata, adik perempuanku. Terus terang, hanya aku, yang berpenampilan paling tampan di dunia ini, yang bisa hidup sesuai dengan Hongyan. Liu Jingning menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya. Jiang Hongyan menderita nasib buruk, dan dia bahkan bisa membawa kesialan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagai Lone Star terkutuk surgawi, dia ditakdirkan untuk sendirian dalam hidup ini jika dia tidak dapat mengubah nasibnya. Sekarang ternyata mungkin kamu, bajingan tua yang licik, bisa dengan mudah menyelesaikan semua jenis kesialan di dunia ini. Wajah Suke langsung menjadi gelap. Dia berbalik, tak bisa berkata-kata. Bajingan tua yang licik, apakah kamu bercanda? Apa yang kau bicarakan? Bisakah seorang sarjana yang cerdas digambarkan sebagai bajingan tua yang licik? Nama saya harus seperti penipu strategis, atau Anda dapat menggambarkan saya sebagai seseorang yang menggunakan trik kotor dengan bijaksana dan rasional. Bagaimana saya bisa digambarkan sebagai bajingan tua yang licik? Usia nominal saya baru 19 tahun. Bagaimana saya tua? Menyadari reaksinya, Liu Jingning tidak bisa menahan senyum. Dia tidak mengatakan lebih banyak tetapi mengalihkan perhatiannya ke penawaran di antara orang-orang besar. Sekarang penawaran telah mencapai tahap kritis. Sebagian besar penawar takut dengan harga tinggi. Hanya Feng Wudao, yang mewakili aliansi sekte besar, dan penatua dari keluarga Jiang, yang mewakili aliansi keluarga besar, yang tersisa. Keduanya terus menaikkan harga menjadi 4 juta batu roh berkualitas tinggi, yang cukup mendominasi. Keduanya, bagaimanapun, yang berada di bawah tekanan besar, sangat gugup. Batas mereka adalah 5 juta batu roh berkualitas tinggi. Harga apapun yang lebih tinggi dari itu tidak dapat diterima oleh mereka. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk menguji ketahanan psikologis mereka. Ini seperti bermain catur. Tidak peduli seberapa gugupnya Anda tidak boleh membiarkan lawan Anda mengetahui batasan Anda. Dan Anda harus melakukan yang terbaik untuk meyakinkan lawan Anda bahwa Anda akan berjuang untuk kemenangan dengan segala cara. Tiba-tiba, penatua dari keluarga Jiang dengan tenang berkata, keluarga Jiang menawarkan 5 juta batu roh berkualitas tinggi. Kata-katanya yang bersahaja segera menaikkan harganya sebesar 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Feng Wudao membuka mulutnya sedikit dengan bibir gemetar. Dia akhirnya tidak berani menaikkan harga. Tampaknya penatua dari keluarga Jiang telah kehilangan kesabaran untuk menaikkan harga secara bertahap, jadi dia langsung menaikkan harganya sebesar 1 juta. Ini membuat Feng Wudao percaya bahwa aliansi keluarga besar akan terus menaikkan harga jika dia menaikkan harga lagi. Rupanya, ketika ide ini menempati posisi terdepan di hati Feng Wudao, skala pertempuran telah condong ke tetua keluarga Jiang. Setelah berkomunikasi melalui pengiriman pesan, Feng Wudao dan beberapa perwakilan dari sekte besar menggelengkan kepala dengan menyesal dan memutuskan untuk menyerah. Baik, sudah ditakdirkan kita tidak bisa memiliki benda ajaib ini. Ketika Feng Wudao mengucapkan kata-kata ini dengan menyesal, tetua keluarga Jiang, keluarga Gong dan keluarga Bai mendesah lega di hati mereka. Akhirnya, mereka menang. Akhirnya, ketiga keluarga besar mengumpulkan 5 juta batu roh berkualitas tinggi dengan mengambil masing-masing 1 juta batu roh berkualitas tinggi dan meminjam 2 juta batu roh berkualitas tinggi lainnya dari sekte besar di daerah ini. Mereka meletakkan semua batu roh dalam cincin penyimpanan berkualitas tinggi dan meletakkan cincin itu di depan Suke. Selamat, ini benar-benar transaksi yang menyenangkan. Suke menerima cincin penyimpanan dengan senyuman dan memberikan mesin perspektif sinar X kepada tetua keluarga Jiang. Tetua dari keluarga Jiang sangat tidak senang karena dia tidak mencintai Suke. Dia hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Tepat pada saat ini, Suke memasukkan tangannya ke dalam sakunya sambil tersenyum seolah dia berencana untuk mengeluarkan sesuatu.
Ekspresi elder dari keluarga Jiang tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Kemudian dia berteriak kaget, "Tunggu, teman mudaku, jangan bilang kamu punya benda ajaib lain seperti ini." Meskipun dia pikir itu hampir tidak mungkin, ingatan tentang tahu bau telah membayangi hatinya. Jika Suke benar-benar mengeluarkan mesin perspektif sinar X lainnya, elder dari keluarga Jiang pasti akan meledak dengan amarah. Dia mungkin bisa membunuh Suke di tempat. Namun, Suke mengeluarkan sebungkus rokok dan menggelengkan kepalanya. "Jangan gugup, ini adalah produk 1 of Akin. Tenang saja." Setelah mengatakan itu, dia menyalakan sebatang rokok dan mulai menikmati asapnya. Mendengar kata-katanya, tetua dari keluarga Jiang, keluarga Gong dan keluarga Bai mendesah lega dan merasa benar-benar diyakinkan. Namun, ketika mereka melihat Suke, seutas niat membunuh melintas di mata mereka. 5 juta batu roh berkualitas tinggi bukanlah angka yang kecil. Bagaimana seorang pemuda bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari 3 keluarga besar dengan mudah? Tetua dari 3 keluarga besar telah mencapai kesepakatan diam-diam bahwa mereka akan mengikuti Suke setelah konvensi pemotongan batu dan kemudian mereka akan menghapusnya dari dunia ini ketika kondisi berubah. Bahkan pemain besar lainnya di area ini pun tertarik dengan ini. Dengan motif jahat di hati mereka, mereka dengan tenang menatap Suke. Namun, ketika tetua dari keluarga Jiang menerima mesin perspektif sinar X, suara kejam Suke terdengar di telinga mereka sebelum tetua dari keluarga Jiang memiliki waktu untuk memeriksa mesin tersebut. Teman-teman, item lelang selanjutnya adalah manual pengoperasian item ajaib ini. Dan harga dasarnya adalah 10 juta batu roh berkualitas tinggi. Mendengar ini, semua orang terkejut. Apa? Benda ajaib ini memiliki manualnya sendiri yang harganya 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Saya tahu pemuda ini telah membulatkan tekad untuk bermain dengan orang-orang kuat ini dan membuat mereka menderita. Dia sudah memiliki 5 juta batu spiritual berkualitas tinggi dari 3 keluarga besar, dan dia masih belum puas dengan itu? Dia pasti akan menyesali ini? Liu Jingning juga tertegun. Dia tidak pernah menyadari bahwa Suke adalah pria yang sangat tidak tahu malu. Dia menjual benda ajaib ini tanpa memberitahu mereka cara menggunakannya. Para tetua dari keluarga Jiang dan Gong sangat marah hingga mereka hampir pingsan. Tetap saja, mereka yakin bisa mengetahui cara kerjanya tanpa apa yang disebut manual. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Tetua keluarga Jiang meraih mesin perspektif sinar X dan menekan tombol on-off. Menit berikutnya, mesin perspektif sinar X memancarkan sinar merah. "Haha, saya tahu cara kerjanya," tetua keluarga Jiang berseru. Tapi segera, senyumnya membeku. Hanya ada seberkas cahaya merah dan tidak lebih. "Ah, benarkah? Anda benar-benar tahu cara kerjanya?" Suke tertawa. "Maka sepertinya manual itu tidak bisa lagi dijual." Betapa bodohnya mereka. Mereka benar-benar mengira mereka dapat melihat menembus bebatuan hanya dengan mesin perspektif sinar X itu? Nyatanya, hanya Suke yang bisa melihat gambaran bagian dalam batu itu. Ini karena gambar diproyeksikan ke dalam sistem yang hanya dapat dia akses. Dengan kata lain, 3 keluarga besar telah menghabiskan 5 juta batu spiritual untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka gunakan. "Anak muda, saya pikir Anda setidaknya harus memberitahu kami cara menggunakannya. Saya menghabiskan begitu banyak uang dan Anda harus memberitahu kami cara menggunakannya." Penatua keluarga Jiang tampak siap meledak. Sebenarnya, 3 keluarga besar tidak mampu membeli 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi lagi. Jika manual hanya berharga kurang dari 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi, mereka pasti akan membelinya. Selain itu, mereka telah memutuskan untuk membunuh Suke segera setelah konvensi selesai. Liu Jingning berdiri di dekat Suke dan mengiriminya pesan suara. "Pemuda, Anda harus berhenti bermain dengan mereka. Kamu akan menyesalinya nanti." Jika Suke bersikeras mereka membayar 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi, tetua dari 3 keluarga besar akan mati-matian bekerja sama untuk membunuh Suke. Budfest masih bermain dengan perekam tapi tiba-tiba berhenti. Dia juga merasakan ancaman itu. "Suke, beritahu mereka cara menggunakannya. Kita harus pergi sekarang." "Omong-omong, saya tidak takut, saya hanya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani." Suke tidak menjawab Budfest dan tersenyum. "Kamu benar," katanya, "seharusnya aku memberitahumu cara menggunakannya. Nah, ini manualnya, ambillah." Suke mengeluarkan sebuah manual dan melemparkannya ke penatua dari keluarga Jiang. Penatua dari keluarga Jiang buru-buru mengambil manual itu. Begitu dia membukanya, wajahnya membiru. Tidak ada satu kata pun di buku manual. Suke tersenyum.
Tenanglah dan izinkan aku untuk menjelaskan. Kita semua tahu mesin perspektif sinar X sangat berharga. Jadi saya menggunakan beberapa taktik saat menulis buku ini. Letakkan di bawah sinar matahari, dan Anda akan melihat apa yang tertulis di dalamnya. Nyatanya, yang disebut buku ini hanyalah palsu. Mendengar ini, tetua dari 3 keluarga besar mengerutkan kening. Karena sudah malam, mereka harus menunggu sampai besok untuk melihat apakah Suke mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Pemuda, nah, jika ini yang terjadi, saya pikir Anda harus tinggal di sini untuk sementara waktu jika kami membaca beberapa konten yang mungkin membingungkan kami. Penatua bermaksud mengunci Suke di sini. Tidak, aku tidak mungkin tinggal di sini malam ini. Saya adalah orang yang aktif, dan saya perlu bersantai dari waktu ke waktu. Penatua dari keluarga Jiang tersenyum. Tentu saja kamu bisa santai, selama kamu tidak meninggalkan kota ini. Suke menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya telah memberi Anda manual dan Anda dapat mempelajari cara menggunakannya dengan membacanya sendiri. Saya tidak berkewajiban untuk mengajari Anda. Dia menatap langit yang gelap dan tersenyum. Yah, kupikir kita harus menghentikannya. Permisi, saya akan pergi. Ngomong-ngomong, siapapun yang ingin menjarah saya, silakan ikuti. Kemudian, dia dengan tampan berbalik dan berjalan ke pintu masuk halaman. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Beraninya dia jelas tahu bahwa kita akan menjarahnya dan dia mengatakannya dengan lantang di depan semua orang. Bagaimana dia bisa begitu berani? Dia pasti sudah siap sepenuhnya. Memikirkan hal ini, mereka yang berniat menjarahnya ragu-ragu. Namun, tetua dari keluarga Jiang dan keluarga Gong masih ingin menjarah dan membunuh Suke. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Mereka telah memutuskan untuk tidak membiarkan Suke pergi kecuali mereka yakin apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Mereka tidak akan membunuhnya sebelum itu. Setiap orang, konvensi pemotongan batu sedang berlangsung. Maafkan saya karena mengambil cuti lebih awal, saya perlu membawa mesin perspektif sinar X kembali ke keluarga Jiang. Lagi pula, tetua dari keluarga Jiang adalah salah satu tuan rumah, jadi dia harus menunjukkan kesopanan sebelum dia pergi. Orang-orang lainnya tidak lagi tertarik dengan kebaktian ini. Mereka tahu bahwa semua batu bagus telah diklaim oleh Suke, dan mereka tidak akan membuang-buang uang untuk omong kosong. Sementara itu, tetua keluarga Gong dan keluarga Bai berdiri dan berbicara. Kita perlu menemani tetua Jiang. Lagi pula, mesin perspektif sinar X sangat berharga. Mendengar ini, semua orang memutar mata mereka. Mereka semua tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang berani menjarah siapapun dari 3 keluarga besar. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, yang lainnya langsung tahu bahwa mereka ingin mengambil kembali 5 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Melihat ketiga tetua pergi, mereka yang ingin membunuh Suke ragu-ragu dan tidak mengikuti mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka mengikuti ketiganya, mereka juga akan dibunuh. Jika berita bahwa pembunuhan Suke oleh 3 tetua menyebar, reputasi ketiga keluarga itu akan rusak. 3 payudara tua itu sangat tak tahu malu. Feng Wudao mengutuk. Dia sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak peduli seberapa besar dia bersimpati dengan Suke, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia tidak bisa menempatkan seluruh Illusionary Flower dan Moonsec dalam bahaya untuk menyelamatkan Suke. Mendengar kutukan Feng Wudao, yang lainnya hanya memaksakan senyum dan berpura-pura tidak mendengarkan. Sementara itu, Suke, Liu Jingning dan Budfest sudah dalam perjalanan. Suke perlahan berjalan seolah-olah setelah makan. Melihat ini, Liu Jingning dan Budfest menjadi sangat cemas. Mereka telah memperhatikan 3 sesepuh dan beberapa sesepuh dari tahap pelatihan Void mengikuti mereka. Keke kecil, kita harus pergi sekarang. Liu Jingning berkata dengan serius. Budfest ketakutan. Ayo cepat, saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Suke menertawakan Budfest. Omong kosong, aku tahu kau hanya takut. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan mengirim pesan suara ke Liu Jingning dan Budfest. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak akan berani menyakiti kita sekarang. Omong-omong, saya bahkan belum menggunakan trik terakhir saya. Saya ingin mereka menderita sampai mereka menangis. Tunggu saja, saya akan memberi Anda 2 pertunjukan yang bagus. Suke tersenyum dan berjalan keluar kota. Liu Jingning tidak percaya apa yang dikatakan Suke. Apakah dia berencana untuk menipu 3 keluarga besar secara substansial? Bagaimana ini bisa mudah? Kelopak mata Liu Jingning berkedut setelah mendengar kata-kata Suke. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan perilaku buruknya. Dia akan menipu seseorang sampai mati jika dia memutuskan untuk melakukannya.
Misalnya, pada awal konvensi pemotongan batu hari ini, pria ini mendapatkan lebih dari 50.000 batu roh berkualitas tinggi dengan beberapa tahu bau dan mulutnya. Kemudian, dia mendapatkan 21 batu kuno dan 5 juta batu roh berkualitas tinggi dengan instrumen ajaib. Juga, banyak orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut sangat kesal dengannya. Juga, karena tingkah lakunya yang kurang ajar, orang-orang dari 3 keluarga besar mulai mengikutinya. Bagi Liu Jingning, Suke sama sekali tidak perlu melakukannya. Dengan begitu banyak barang ajaib, dia bisa menemukan beberapa rumah lelang besar untuk menjualnya. Dan dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak batu roh daripada yang dia peroleh di konvensi ini. Itu juga akan lebih aman baginya dan identitasnya akan tetap dirahasiakan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suke sama sekali tidak membutuhkan batu roh. Satu-satunya alasan perilakunya hari ini adalah untuk bertindak keras. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Tidak ada perbedaan antara pria yang tidak bertindak keras dan ikan asin. Jika Suke memutuskan untuk tidak menonjolkan diri, dia tidak akan mendapatkan acting top points. Dia telah menemukan banyak hal hari ini. Bagi orang normal, ini benar-benar sial. Tapi Suke benar-benar menyadari panen raya di acting top points dan spirit stone melalui pengalaman ini. Hari ini adalah hari yang paling berharga baginya sejak dia melangkah ke dunia penggarap. Dengan demikian, hari ini menegaskan untuk Suke bahwa, di masa depan, dia harus menetapkan kepentingan untuk secara bersamaan bertindak keras dan membuat masalah. Mengapa mereka tidak mendatangiku saja? Itu membosankan. Apakah mereka akan menunggu sampai saya keluar dari kota? Memikirkan rencananya untuk menipu orang-orang dari 3 keluarga besar, Suke tidak dapat menahannya lagi. Mendengar itu, Liu Jingning mau tidak mau memutar matanya. Orang biasa pasti selalu ingin menjaga jarak dengan ketiga keluarga besar itu. Baginya, ketiga keluarga besar itu seperti gadis cantik yang bisa membuat matanya berbinar. Astaga, bagaimana dia dibesarkan? Bagaimana dia bisa begitu berani? Bocah cilik, apakah kamu sudah menyusun rencana untuk berurusan dengan mereka? Buttface bertanya. Jika sudah, aku ingin bergabung denganmu. Dia juga menyaksikan trik Suke. Melihat wajah bersemangat Suke, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan ingin bergabung dalam rencana tersebut. Sangat jarang Buttface berani, jadi Suke berkata dengan gembira, nanti kamu bertanggung jawab untuk bermain musik. Anda akan bertanggung jawab atas alat perekam ini. Betulkah? Mendengar itu, Buttface cukup bersemangat. Dia memeluk tape recorder di kaki depannya dengan erat. Suke menepuk dahi Buttface dan diam-diam mengangguk. Tentu saja, Buttface, bekerja lebih keras dan Anda akan menjadi DJ hebat di masa depan. Dan jika penampilan Anda cukup bagus, gelar Anda adalah MC Buttface, yang sangat keren dan dapat mengontrol mikrofon saat itu juga. Buttface tidak mengerti arti MC, atau kontrol mikrofon. Namun, dia tidak bisa menahan godaan dari kata-kata, sangat keren. Karena itu, dia langsung menjadi terlalu bersemangat. Dengan cara ini, seorang pria dan seekor anjing berjalan menuju gerbang kota dengan angkuh. Liu Jingning berhenti dan merenung sedikit, lalu dia memutuskan untuk mengikuti mereka dengan senyum masam. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia harus terlibat dalam masalah ini atau tidak. Lagi pula, fraksi Utopia tidak mampu menyinggung 3 keluarga besar. Namun, setelah merenungkannya sedikit, dia memutuskan untuk mengikuti mereka karena dia tidak ingin meninggalkan Suke sendirian. Awalnya, dia mengkhawatirkan keselamatan Suke. Sekarang dia mulai khawatir bahwa Suke tidak boleh dibiarkan tinggal di benua timur sendirian. Kalau tidak, menurut gayanya, dia pasti akan membalikkan seluruh benua timur. Orang-orang dari 3 keluarga besar mengikuti dengan cermat. Tetua keluarga Jiang dan keluarga Gong serta pembangkit tenaga listrik keluarga Bai adalah pembudidaya yang kuat di tahap pelatihan Void. Selain itu, banyak pelayan dan penguasa muda dari 3 keluarga besar juga ikut dalam tim, yang sangat mencolok di kota. Banyak orang di jalan memberi jalan bagi mereka. Melihat orang-orang dari 3 keluarga besar berbaris menuju gerbang kota, para penonton sangat bingung. Semua orang tahu hubungan antara keluarga besar di benua timur sangat tegang. Namun, berita bahwa keluarga Jiang menghubungkan keluarga Gong melalui pernikahan keluar, yang menunjukkan pemulihan hubungan antara 2 keluarga besar ini. Tapi mengapa keluarga Bai juga ada di tim? Sejak kapan ketiga keluarga besar itu begitu bersatu? Sangat aneh bagi mereka untuk berjalan bersama dengan sangat harmonis. Mungkinkah sesuatu yang berharga ditemukan? Seseorang menebak dengan ragu. Tidak, mereka keluar dari gedung itu. Konvensi pemotongan batu baru saja berakhir. Ini cukup aneh. Konvensi pemotongan batu diselenggarakan bersama oleh keluarga Jiang dan keluarga Gong.
Mengapa tuan rumah pergi lebih dulu? Di mana keluarga dan sekte lainnya? Mungkin barang berharga ditemukan, yang membuat mereka semua berpisah dengan buruk. Saya perhatikan pukulan besar itu sangat tidak menyenangkan. Banyak orang menebak, beberapa dari mereka bahkan berencana untuk menonton keseruan dengan mengikuti orang-orang dari 3 keluarga besar tersebut. Tepat pada saat ini, gerbang gedung terbuka. Tembakan besar dari keluarga dan sekte lain yang berpartisipasi dalam konvensi pemotongan batu melangkah keluar dan kemudian pergi. Segera, seseorang di jalan berteriak, "Berita terbaru. Konvensi pemotongan batu hari ini berakhir dengan mengerikan. Keluarga besar dan sekte tidak mendapatkan apa-apa. Dikatakan bahwa semua batu kuno yang berharga dibeli oleh penguasa muda dari fraksi surga yang meledak. Semua batu yang tersisa tidak berharga." Apa? Semua orang sangat terkejut. Seseorang di kerumunan terus berteriak, "Saya mendengar penguasa muda ini dari fraksi surga yang meledak memiliki benda ajaib yang dapat menembus batu kuno. Dengan bantuan item ini, dia menjadi satu-satunya pemenang acara ini dengan memilih semua batu kuno berkualitas tinggi." Itu bisa menembus batu kuno? Bagaimana mungkin? Orang-orang entah bagaimana bahkan lebih terkejut. Itu benar sekali. Pada awalnya, penguasa muda itu memasak tahu bau, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seorang kultivator hingga 10%. Banyak orang besar bergabung dengan pembelian panik. Setelah itu, keluarga Jiang membeli barang ajaib yang dapat melihat melalui batu-batu kuno dari pemuda itu dengan bekerja sama dengan keluarga Gong dan keluarga Bai dengan harga yang luar biasa yaitu 5 juta batu roh berkualitas tinggi. Berita ini segera menimbulkan kegemparan di antara semua pembudidaya di kota. Sialan, 5 juta batu roh berkualitas tinggi? Ini terlalu banyak. Itu sebabnya 3 keluarga besar tadi berjalan bersama menuju gerbang kota. Karena mereka membeli barang berharga dengan bekerja sama satu sama lain. Tuhanku, bagaimana mungkin benda ajaib seperti itu, yang dapat melihat melalui batu-batu kuno, ada di dunia ini? Tidak ada yang akan menyelenggarakan konvensi pemotongan batu di masa depan. Saat semua orang menyuarakan keterkejutan mereka, tokoh besar lainnya yang berpartisipasi dalam konvensi pemotongan batu pergi dengan tenang. Berita itu dirilis oleh orang-orang yang dikirim oleh orang-orang besar ini, yang telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam menangani masalah seperti ini setelah bertahun-tahun. Alasan mereka ditipu oleh Suke selama konvensi pemotongan batu adalah karena mereka telah lama berada di posisi tinggi, dan tidak ada anak muda yang berani menggoda mereka seperti itu. Namun, konvensi telah berakhir. Sekarang ketiga keluarga besar itu telah mendapatkan barang berharga dengan bekerja sama satu sama lain. Oleh karena itu, orang-orang besar ini harus membuat masalah bagi 3 keluarga besar dengan menyebarkan berita dan memusuhi mereka. Seseorang merilis berita lagi. Kabar angin terbaru, 3 keluarga besar telah pergi keluar kota, dan target mereka adalah untuk mencegat dan membunuh penguasa muda dari fraksi surga yang meledak sehingga mereka bisa mendapatkan kembali 5 juta batu roh berkualitas tinggi itu. Wow! Desas-desus itu menyebabkan keributan lain di antara para pembudidaya di kota dengan segera. Sebagai keluarga besar, bagaimana mereka bisa bertindak tanpa malu seperti ini? Bagaimana bisa? Saya perhatikan tembakan besar dari 3 keluarga besar barusan tidak bahagia. Dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah mereka benar-benar berencana untuk membunuh pemuda itu dan merampok batu roh? Ini mengerikan. Tidak ada yang berani berurusan dengan 3 keluarga besar di masa depan. Tidak, kita harus pergi dan melihat-lihat. Kita harus menyelamatkan pemuda itu. 3 keluarga besar terlalu sombong. Mereka harus dihentikan. Benar, jika mereka benar-benar ingin melanggar peraturan, kita harus menyelamatkan pemuda itu dan merampas barang berharga itu dari mereka. Bagaimana bisa benda ajaib seperti itu berada di tangan jahat dari 3 keluarga besar? Ayo pergi keluar kota bersama. Tim dari 3 keluarga besar hanya memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Jika kita menyerang bersama, mereka akan dikalahkan. Sekaligus, dihasut oleh banyak hasutan, ribuan pembudidaya di kota kuno bekerja sama dan berlari bersama menuju gerbang kota. Suke, Liu Jingning, dan Budfest perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak di luar kota, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di malam hari. Ada 3 pamflet di tangan Suke, dan dia sedang menulis sesuatu di sana. Melihat ini, Liu Jingning menjadi agak penasaran. "Keke kecil, apa yang kamu tulis?" "Virus." Suke tersenyum. Mendengar ini, Liu Jingning tercengang. "Apa? Pernahkah Anda mendengar tentang Trojan Horse?" tanya Suke sambil menulis. Liu Jingning menggelengkan kepalanya. "Tidak." "Ha," Suke tersenyum tanpa malu. "Yah, aku tidak akan memberitahumu."
Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Liu Jingning memutar matanya, hampir siap untuk memukul Suke. Dia benar-benar bajingan. Tuhan, aku sangat kesal dengannya. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Sementara itu, 3 sesepuh dari 3 keluarga berpengaruh mengikuti mereka. Dia tahu kita akan membunuhnya. Mengapa dia begitu tenang? Penatua dari keluarga Gong mengerutkan kening. Mungkinkah dia memiliki semacam cadangan? Mendengar ini, penatua dari keluarga Jiang mencibir. Apa? Jangan bilang kau takut padanya. Dia hanyalah seorang pemuda di tahap transformasi bayi, dia tidak mungkin mengalahkan kita. Penatua dari keluarga Gong mencibir. Tidak perlu terlalu gugup tentang semua ini. Saya tidak bermaksud apa-apa dari apa yang baru saja saya katakan. Saya pikir Anda yang takut. Bahkan jika keduanya telah ditipu oleh Suke sebelumnya selama konvensi pemotongan batu, mereka masih sangat kuat. Mereka mengira, pada akhirnya, merekalah yang akan tertawa paling lama. Dibandingkan dengan 2 penatua dari tahap pelatihan Void, Suke akan selalu berada di tempat yang jauh lebih lemah dalam hal daya saing. Tetua keluarga Bai berbalik untuk melihat kota, yang jaraknya lebih dari 10 mil. Kurasa orang-orang di kota sudah mengetahui rencana kita. Penatua dari keluarga Jiang agak kesal. Pasti Feng Wudao yang menyebarkan berita itu? Jangan pedulikan itu. Saya mengirim pesan suara ke keluarga saya meminta mereka untuk melindungi mesin perspektif Sinar X. Feng Wudao akan bersikap baik kecuali dia ingin memulai perang dengan kita. Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah menangkap pemuda itu. Ketiga pria itu kemudian saling memandang dan dengan lembut mengangkat tangan mereka pada saat bersamaan. Menit berikutnya, semua orang yang mengikuti mereka memulai serangan mereka. Tiba-tiba, puluhan sinar cahaya terbang melintasi langit. Semua orang ini berada di tahap transformasi bayi. Hanya dalam beberapa menit, mereka semua mendarat di depan Suke, Liu Jingning, dan Budfest, menghalangi jalan mereka. Suke tidak terkejut sama sekali. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Dia tersenyum. Katakan padaku, apakah kamu menginginkan aku atau uangku? Mendengar ini, orang-orang ini terdiam. Ketiga sesepuh, bersama dengan beberapa elit muda, berjalan maju. Anak muda, agak gelap dan berangin, sangat tidak aman bagimu untuk berjalan sendirian. Mengapa tidak mengizinkan kami untuk menemani Anda? Suke menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu ingin menjarah kami, benar-benar tidak perlu membuat alasan. Anak muda, kamu salah paham dengan kami. Kami hanya ingin membuat Anda tetap aman. Dan, ya, tentu saja kami akan membebankan sejumlah biaya. Penatua dari keluarga Gong tersenyum. Semua orang tahu bahwa dia ingin membunuh Suke. Mendengar ini, Suke terhibur. Mereka benar-benar tak tahu malu. Mengisi biaya. Suke tersenyum pada mereka. Berapa banyak yang ingin Anda kenakan kepada kami? 5 juta batu spiritual? Melihat ini, Liu Jingning mengerutkan kening. Nyatanya, dia tidak pernah menyukai ketiga keluarga besar itu, tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah menyadari bahwa mereka munafik. Baik, karena Anda sudah mengetahui niat kami yang sebenarnya, maka berikan saja kami semua batu spiritual yang Anda peroleh kembali di konvensi pemotongan batu. Maka saya akan sangat bersedia untuk menyelesaikan hidup Anda. Tolong jangan seperti ini, gumam Suke sambil tersenyum. Kamu hanya ingin tahu cara menggunakan benda berharga itu, dan aku akan memberitahumu. Tapi aku hanya bisa memberitahu salah satu dari kalian. Mendengar ini, penatua dari keluarga Jiang tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mencoba menipu kami? Ludahkan saja. Jika tidak, kami akan membuatmu meludah. Ketiga tetua itu tidak bodoh dan tidak akan mudah dibodohi oleh Suke. Mereka khawatir Suke tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura bahwa dia harus membuat konflik di antara mereka. Itu sebabnya tidak ada dari mereka yang mau berjalan maju. Kamu mengejutkanku, seru Suke. Kupikir aku akan membodohi kalian bertiga lagi. Mendengar ini, Liu Jingning terdiam dan berbalik. Jangan bilang hanya itu yang kamu punya. Suke mengangkat bahu. Sayangnya, saya gagal. Kemudian dia menghela nafas dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saya selalu menganggap diri saya orang bijak, saya tidak pernah berpikir saya akan gagal. Budfest sedang bermain dengan perekam, dan ketika dia mendengar kata-kata Suke, dia ketakutan dan hendak melarikan diri. Tapi dia berhenti karena dia tahu Suke akan dengan mudah menyusulnya. Suke, cepatlah. Sudah kubilang berkali-kali bahwa aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Liu Jingning juga sangat kecewa dengan kata-kata Suke. Dia mengira Suke memiliki beberapa rencana besar dalam pikirannya.
Liu Jingning dengan lembut menggerakkan bibirnya dan mengirim pesan suara ke Suke. Karena kamu tidak punya trik lagi, kupikir kita harus pergi dari sini sekarang. Suke melambaikan tangannya dengan acuh dan tidak menjawab. Ketiga sesepuh saling tersenyum, dan sangat yakin bahwa mereka dapat membunuh Suke. Anak muda, saya sarankan Anda bersikap baik, kata penatua dari keluarga Jiang. Beri kami semua batu spiritual yang kamu punya dan ikutlah bersama kami. Kalau tidak, kami akan membuatmu menderita. Suke berhenti tersenyum. Maaf, katanya serius, tapi aku benar-benar tidak bisa pergi denganmu, dan aku tidak mungkin memberimu batu spiritual. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan memberitahu Anda cara menggunakan benda berharga itu, dan kemudian saya tidak berutang apapun kepada Anda. Mendengar ini, baik Liu Jingning maupun Budfest terkejut. Dia menyerah, dia sangat arogan dan penakut, dan dia menyerah begitu saja. Ketiga sesepuh tidak terkejut sama sekali. Pamflet yang saya berikan sebelumnya adalah palsu, kata Suke, mengeluarkan 3 buku dan melemparkannya ke tetua. Sekarang, aku akan memberi kalian masing-masing yang asli. Ketiga sesepuh menangkap buku-buku itu dan segera membukanya. Mereka khawatir pamflet itu tidak sama, jadi mereka segera memeriksa ulang isinya. Untungnya, mereka menemukan bahwa isinya sama. Apa? Tetua dari keluarga Jiang berseru. Aku bahkan bisa memasukkan benda berharga ini ke dalam tubuhku dan itu akan tumbuh lebih kuat? Ini luar biasa. Di halaman pertama pamflet, ada gerakan tangan yang agak rumit dan frase mnemonik. Begitu seseorang menguasai gerakan tangan dan frasa mnemonik, dia akan mampu menyerap mesin perspektif sinar X ke dalam tubuhnya dan membuatnya lebih kuat. Penatua dari keluarga Bai mengerutkan kening. Ungkapan mnemonik ini sangat aneh. Saya pikir kita harus mencobanya terlebih dahulu untuk melihat apakah itu nyata. Mendengar ini, penatua dari keluarga Jiang mengangguk dan mengeluarkan mesin perspektif sinar X. Dia memegangnya di atas kepalanya dan membuat gerakan tangan yang diinstruksikan pamflet. Kemudian dia mulai menggumamkan kalimat mnemonik. Wo sida sabi, zai suyi bian, wo zen de sida sabi, sa de buyao buyao de. Cui no siong kou. Segera setelah dia menyelesaikan kalimat mnemonik, mesin perspektif sinar X tiba-tiba menghilang dan diambil kembali oleh sistem Suke. Ketiga sesepuh tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melihat ini, sesepuh dari keluarga Gong dan keluarga Bai berseru. Itu nyata. Penatua dari keluarga Jiang terkejut. Dia menyentuh kepalanya dan mengerutkan kening. Betapa anehnya, saya pikir itu tidak akan berhasil. Tapi saya tidak merasakan mesin perspektif sinar X di dalam tubuh saya. Petik 2. Tunggu sebentar, di halaman 2, dibahas cara mengeluarkannya. Kita harus mencobanya, para sesepuh dari keluarga Gong dan keluarga Bai berseru. Mereka sangat senang karena begitu mudahnya mengendalikan mesin perspektif sinar X, sementara penatua dari keluarga Jiang sangat ragu. Tapi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinstruksikan pamflet. Dia membuat isyarat dan membacakan frasa mnemonik. Keluar, Wo de Xiao Jiba. Mendengar teriakan tetua keluarga Jiang, semua orang menatapnya. Namun, mesin perspektif sinar X masih belum muncul. Ketiga sesepuh segera meringis. Tetua keluarga Gong dan keluarga Bai mengerutkan kening karena mereka mulai mencurigai tetua keluarga Jiang. Tetua keluarga Jiang mengerutkan kening karena dia mulai curiga dia mungkin telah ditipu oleh Suke lagi. Penatua keluarga Jiang memutuskan untuk mencobanya lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, memusatkan perhatiannya, dan kemudian dia berteriak keras dengan penuh martabat. Keluarlah, bajingan kecilku. Suara mendesing. Namun, tidak ada yang berubah. Mesin perspektif sinar X belum muncul. Suasana di kawasan ini menjadi cukup memalukan. Suke sangat bersemangat. Mengapa lelaki tua bodoh ini meneriakkan D*CK kecil dengan cara yang sombong? Jika D*CK Anda kecil, bagaimana Anda bisa menjadi sombong? Alis semua orang merajut lebih dekat bersama-sama. Wajah tetua keluarga Jiang lebih gelap dari badai. Sekarang dia tahu dengan jelas bahwa dia telah ditipu lagi, meskipun dia telah melakukan segala macam tindakan pencegahan. Tetua keluarga Gong dan keluarga Bai juga memasang ekspresi gelap. Di bawah skenario seperti itu, mereka cenderung mempercayai tetua keluarga Jiang. Lagi pula, mereka tahu kepribadian Suke dengan jelas. Namun, mereka juga harus berhati-hati terhadap keluarga Jiang. Oleh karena itu, pada saat ini, keluarga Gong dan keluarga Bai mencurigai penatua keluarga Jiang dan Suke pada saat yang sama, dan ingin mencari tahu siapa yang berbohong. Mata Liu Jingning berbinar seolah-olah dia tiba-tiba mendapat ide. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya.
Suke telah menulis sesuatu di pamflet dan mengatakan apa yang dia tulis adalah virus. Sekarang, dia menemukan bahwa pamflet itu adalah manual operasi di permukaan, tetapi pasti ada batasannya. Beberapa informasi pasti palsu. Seni sihir dan gerakan tangan untuk mengambil kembali benda ajaib itu nyata. Namun, seni sihir dan gerakan tangan untuk melepaskan benda ajaib itu pasti salah. Tetapi orang-orang dari dua keluarga besar lainnya bukanlah orang bodoh dan tidak bisa ditipu dengan tipuan kecil seperti itu. Liu Jingning mengendus hidungnya yang halus dan menatap Suke dengan serius. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Teman mudaku, leluconmu sama sekali tidak lucu. Penatua keluarga Jiang menggertakkan giginya dan menatap Suke dengan wajah dingin dan gelap. Jika penatua keluarga Jiang berurusan dengan orang biasa, dia bisa segera membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, sekarang dia menghadapi Suke, yang pandai berakting. Pada saat ini, pengemudi tua Suke memulai penampilannya. Eksekusi mendetail dari ekspresinya yang tercengang tanpa celah. Bibirnya menjadi pucat dan matanya yang tidak canggih dipenuhi dengan kepolosan dan seutas keraguan dan keterkejutan. Dia mengangkat tangannya sedikit dan memisahkan jari-jarinya. Dia bahkan mengambil langkah mundur dengan cara yang sedikit bingung. Langkah ini menambahkan sentuhan akhir. Dia memberikan interpretasi sempurna dari emosi campuran karakter utama. Kemudian, dia berkata dengan heran, "Senior, apa? Maksud kamu, manual operasi itu nyata? Aku tidak menipumu." Sial. Mata tetua keluarga Jiang melebar seketika dan dia akan memuntahkan darah. Sialan, orang ini sangat pandai berakting. Saya hampir percaya saya telah menganiaya dia. Omong kosong, ini mengerikan. Perasaan tenggelam memenuhi hati tetua keluarga Jiang. Dia tahu dia mendapat masalah besar kali ini. Melihat reaksi Suke, tetua keluarga Gong dan keluarga Bai segera beralih ke tetua keluarga Jiang, seperti yang diharapkan. Mereka dengan marah menanyai tetua keluarga Jiang pada saat yang sama. Jiang Limu, izinkan saya memberitahu Anda, lelucon Anda juga tidak lucu. Di mana benda ajaib itu? Jiang Limu juga kesal. Dia benar-benar dianiaya karena dia tidak bisa merasakan keberadaan mesin perspektif sinar X sama sekali. Namun, dia tahu dia harus tetap tenang. Lagi pula, itu adalah barang berharga yang bernilai 5 juta batu roh berkualitas tinggi. Tidak, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Juga, jika dia marah, dia tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa mempercayai orang ini dengan mudah. Jangan lupa betapa liciknya dia. Manual operasi ini pasti palsu." "Senior, kamu bisa makan apapun yang kamu mau," Suke menjawab dengan marah. "Tapi kamu tidak bisa membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Manual operasi saya benar-benar nyata." Muridnya berkontraksi sedikit dan dia mengepalkan tinjunya. Dia menjadi sedikit terengah-engah. Detail ini menyampaikan kemarahan. "Kematianmu sudah dekat. Beraninya kau menggodaku? Saya akan membunuhmu." Tetua keluarga Jiang berteriak dengan marah. Dia hendak menyerang Suke dengan maksud untuk membunuh. Suke segera mundur dan berteriak, "Tunggu. Apakah Anda akan membunuh saya untuk mencegah pengungkapan rahasia Anda? Bajingan tua, saya tahu Anda ingin memiliki barang ajaib secara eksklusif. Namun, Anda membuat kesalahan hari ini." Setelah mengatakan itu, Suke menoleh ke tetua keluarga Gong dan keluarga Bai dan melipat tangannya. "Kalian berdua, aku bisa membuktikan bahwa aku bukan pembohong." Alis kedua sesepuh terangkat seketika. "Oh, bagaimana Anda akan membuktikannya?" Sementara itu, mereka mendekati tetua keluarga Jiang untuk mencegahnya melarikan diri atau membunuh Suke. Suke berhenti sebentar seolah-olah dia ragu-ragu. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara rendah. "Sebenarnya, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya menjual barang ajaib seperti itu daripada menggunakannya sendiri. Yah, secara keseluruhan saya memiliki 2 item ajaib. Saya menjual satu kepada Anda dan yang lainnya bersembunyi di tubuh saya." "Apa?" Semua orang terkejut. Bahkan, mereka telah mencurigai hal seperti itu. Mengapa Suke mengeluarkan barang ajaib seperti itu dan menjualnya sedemikian rupa? Entah Suke bodoh atau dia memiliki barang serupa. Namun, item ini terlalu ajaib dan menakjubkan. Jika ada yang kedua, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan besar. Karena itu, mereka tidak menganggap serius kecurigaan mereka. Tapi sekarang, setelah mendengar Suke, hati mereka berdebar. Sialan, benar-benar ada 2 benda ajaib. Seperti yang diharapkan. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Tindakan Suke tampak lebih rasional bagi ketiga keluarga besar itu. Namun, Jiang Limu merasa ada yang tidak beres, dan wajahnya menjadi lebih gelap dari sebelumnya.
Tiba-tiba, Jiang Limu merasa sangat sulit untuk membenarkan dirinya sendiri saat ini. Sepertinya semua kartu dipegang oleh Suke. Semua yang dikatakan Jiang Limu sekarang tidak akan berguna. Tolong perhatikan baik-baik, kata Suke. Sekarang, saya akan melepas cincin penyimpanan saya, dan saya tidak memiliki tas penyimpanan di tubuh saya. Anda dapat melihat-lihat, saya akan membuktikan ketidakbersalahan saya dengan menggunakan gerakan tangan dan mantra yang sama untuk melepaskan benda ajaib lainnya. Saat berikutnya, dia melepas jubah hitamnya dan merentangkan 10 jarinya. Dia bahkan berbalik sehingga semua orang bisa memeriksanya. Setelah itu, dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan membuat gerakan tangan yang sama seperti yang dilakukan tetua keluarga Jiang. Kemudian, dia mengumpulkan ki di dantiannya dan berteriak dengan keras, "Keluarlah, brengsek besarku." Suara mendesing. Mesin perspektif sinar X keluar dari paket sistem dan langsung muncul di tangannya. Orang-orang dari 3 keluarga besar terkejut. Ketika Suke membuat gerakan tangan, orang-orang dari 3 keluarga besar telah menatapnya. Hingga munculnya mesin perspektif sinar X, mereka tidak merasakan adanya fluktuasi ki spiritual di tubuh Suke, yang membuktikan bahwa dia tidak mengeluarkan benda ajaib dari artefak penyimpanan. Metode yang dia gunakan nyata? Itu tidak benar. Jadi begitu. Sekarang saya paham. Mata tetua keluarga Gong berbinar. Dia mengambil pamflet itu dan membuka halaman 2, lalu dia berbicara dengan senyum dingin. Teman mudaku, mantra yang kamu tulis untuk kami berbeda dari yang kamu katakan tadi? Suke pura-pura terkejut. Lalu dia berbicara dengan tergesa-gesa seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saya mendapatkannya. Mantranya memang tidak benar. Maaf, karena mantranya sangat rumit, dan saya membuat kesalahan. Seharusnya DCK besar, dan bukan DCK kecil. Haha, Anda membuat kesalahan itu dengan sengaja, bukan? Tetua keluarga Gong bertanya dengan dingin. Penatua keluarga Jiang terus mengerutkan kening. Dia tidak menganggap Suke cukup sederhana untuk mencoba secara aktif membuktikan ketidakbersalahannya. Pada saat ini, Suke mengenakan cincin penyimpanannya sambil tersenyum, lalu dia mengeluarkan mantra pelarian ilahi tingkat menengah dan melemparkannya ke Jiang Limu. Setelah itu, dia melipat tangannya dan berkata, "Jiang Senior, saya baru saja membuat kesalahan yang menyebabkan kesalahpahaman. Saya akan menebus kesalahan dengan memberi Anda mantra penyusutan bumi ini sebagai hadiah." Mendengar ini, ekspresi para sesepuh langsung berubah. Apa, mantra pengecil bumi? Penyusutan bumi adalah sihir yang lebih kuat dari seni sihir. Bagaimana dia bisa memilikinya? Jiang Limu mulai mencibir. Dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu benar-benar memiliki mantra ajaib, mengapa kamu tidak melarikan diri daripada mengakui kesalahanmu? Kamu benar-benar pandai bercanda, kata Suke dengan tawa hampa. Bertarung melawan 3 keluarga besar, aku akan segera ditangkap tidak peduli berapa banyak mantra penyusut bumi yang kumiliki. Jadi, saya hanya tidak ingin menyinggung 3 keluarga besar. Dan alasan saya memberikan manual operasi kepada Anda adalah karena saya ingin membina hubungan yang baik dengan Anda. Kata-katanya meyakinkan ketiga tetua. Tidak ada yang berani memprovokasi salah satu dari 3 keluarga besar, apalagi menyinggung ketiga keluarga besar sekaligus. Oleh karena itu, kata-kata Suke cukup logis untuk ketiga tetua. Dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia memilih untuk tetap tinggal dan menyelamatkan nyawanya dengan membagikan manual operasi. Jiang Limu juga mengangguk, dia yakin dia gagal mengeluarkan benda ajaib itu karena mantra yang salah. Meskipun dia belum menguji mantra saat ini, dia hampir yakin dengan kata-kata Suke. Dia berasal dari keluarga Jiang, yang seorang penguasa muda tidak pernah punya nyali untuk diprovokasi. Liu Jingning dan Budfest menatap Suke dengan tercengang saat ini. Menurut pengetahuan mereka tentang Suke, mereka tahu ini jelas bukan gayanya. Mengakui kesalahan, menebus kesalahan. Apakah kamu sedang bercanda? Orang ini tidak akan menderita kerugian bahkan dunia berakhir. Sebuah konspirasi. Ini benar-benar konspirasi. Dan itu harus menjadi konspirasi besar.